Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dari Prodi Manajemen dengan mata kuliah Manajemen Brand Institut Manajemen Data Indonesia. Di sini kami akan menjelaskan tentang managing brand over time dengan pembahasan sebagai berikut. Yang pertama ada memperkuat merek, yang kedua merek revitalisasi, yang ketiga memperluas kesadaran merek, yang keempat meningkatkan citra merek, dan portofolio merek, yang terakhir kesimpulan. Memperkuat merek. Dalam memperkuat merek umumnya dilakukan dengan tindakan pemasaran yang secara konsistensi menyampaikan makna merek kepada konsumen dalam hal kesadaran merek dan citra merek. Merek tidak akan pernah bisa diam, merek harus bergerak maju. 1. Mempertahankan konsistensi. Pertimbangan terpenting dalam memperkuat merek adalah konsistensi dalam sifat dan jumlah dukungan pemasaran yang diterima merek. Konsistensi merek sangat penting untuk menjaga kekuatan dan keunggulan asosiasi merek. 2. Melindungi sumber ekuitas merek. Konsistensi dengan demikian memadu arah strategis dan tidak selalu menentukan taktik tertentu dari program pemasaran pendukung untuk merek pada suatu titik waktu tertentu. 3. Dalam mengelola ekuitas merek, pemasar menghadapi pertukaran antara aktivitas yang memperkuat ekuitas merek dan aktivitas yang memanfaatkan ekuitas merek yang ada untuk mendapatkan beberapa keuntungan finansial. Pemasar dapat merancang program pemasaran yang utama mencoba memanfaatkan atau memaksimalkan kesadaran dan citra merek. 4. Menyempurnakan program pemasaran pendukung. Pemasar lebih cenderung mengubah taktik khusus dan mendukung program pemasaran untuk merek daripada memposisikan dasar dan arah strategisnya. Baik, di sini ada merek revitalisasi. Di hampir setiap kategori produk, ada contoh merek yang pernah menonjol dan dikagumi yang jatuh pada masa-masa sulit atau bahkan hilang sama sekali. Namun demikian, sejumlah merek telah berhasil membuat comeback yang mengesankan dalam beberapa tahun terakhir, karena para pemasar telah menghembuskan kehidupan baru ke dalam waralaba pelanggan mereka. Menurut model, kami memiliki dua opsi strategis. Yang pertama, memperluas kedalaman atau keluasan kesadaran merek, atau keduanya, dengan meningkatkan ingatan konsumen dan pengakuan merek selama pengaturan pembelian atau konsumsi. Yang kedua, meningkatkan kekuatan, kesukaan, dan keunikan asosiasi merek yang membentuk citra merek. Ini mungkin memerlukan program yang diarahkan pada asosiasi merek yang ada atau yang baru. Selanjutnya, di sini ada 3 cara ketika kita memulai ekuitas merek dengan mengubah elemen merek, mengubah program pemasaran pendukung, atau memanfaatkan asosiasi sekunder baru. Selanjutnya ada memperluas kesadaran merek. Dengan asumsi sebuah merek memiliki tingkat kesadaran konsumen yang wajar dan citra merek yang positif, mungkin titik awal yang paling tepat adalah meningkatkan penggunaannya. Pendekatan ini seringkali tidak memerlukan perubahan yang sulit dan mahal dalam citra atau pemosisian merek, melainkan perubahan yang relatif lebih mudah dalam arti penting dan kesadaran merek. Ada 2 pendekatan untuk memperluas kesadaran merek. Yang pertama, mengidentifikasi peluang penggunaan tambahan atau baru. Komunikasi tentang kepantasan dan keuntungan menggunakan merek lebih sering dalam situasi yang ada atau dalam situasi baru. Pengingat kepada konsumen untuk benar-benar menggunakan merek sedekat mungkin dengan situasi tersebut atau yang dapat digunakan. Yang kedua, ada mengidentifikasi cara baru dan sangat berbeda untuk menggunakan merek. Selanjutnya dengan meningkatkan citra merek. Keputusan reposisi ini mengharuskan kami untuk secara jelas menentukan target pasar dan sifat persaingan untuk menetapkan kerangka acuan persaingan. Yang pertama, mengidentifikasi target pasar, yaitu dengan mempertahankan pelanggan yang rentan, merebut kembali pelanggan yang hilang, mengidentifikasi segmen yang diabaikan, menarik pelanggan baru. Yang kedua, di sini ada reposisi merek. Reposisi merek, apapun jenis segmen pasar sasarannya, reposisi merek
terkadang mengharuskan kita menetapkan titik perbedaan yang lebih menarik. Di lain waktu, kita perlu memposisikan ulang merek untuk menetapkan titik paritas pada beberapa dimensi citra utama. Masalah umum bagi pemasar merek yang mapan dan matang adalah membuatnya lebih bersifat sementara, dengan menciptakan situasi penggunaan yang relevan, profil pengguna yang kurang kompetitor, atau kepribadian merek yang lebih modern. Merek warisan yang telah ada selama bertahun-tahun mungkin terlihat layak dipercaya, tetapi juga membosankan, tidak menarik, dan tidak disukai. Di sini yang ketiga adalah mengubah elemen merek. Seringkali kita harus mengubah salah satu atau lebih elemen merek, baik untuk menyampaikan informasi baru atau menandakan bahwa merek tersebut memiliki arti baru karena produk atau beberapa aspek lain dari program pemasaran telah berubah. Nama merek biasanya merupakan elemen merek yang paling penting dan seringkali paling sulit untuk diubah. Namun demikian, kami dapat menghapus nama atau menggabungkannya dengan inisial untuk mencerminkan pergeseran dalam strategi pemasaran atau memudahkan pengucapan dan penarikan kembali. Nama atau inisial yang disingkat juga dapat meminimalkan asosiasi produk yang berpotensi negatif. Selanjutnya ada penyesuaian terhadap portofolio merek. Mengelola ekuitas merek dan portofolio merek membutuhkan pandangan jangka panjang dan mempertimbangkan secara hati-hati peran sebagai merek dalam portofolio merek dan hubungan mereka dari waktu ke waktu. Terkadang, penyegaran merek hanya membutuhkan pembersihan arsitektur merek. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam penyesuaian terhadap portofolio merek. Yang pertama, strategi migrasi. Yang kedua, memperoleh pelanggan baru. Yang ketiga, menghentikan merek. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Memperkuat ekuitas merek membutuhkan konsistensi dalam jumlah dan sifat program pemasaran pendukung untuk merek tersebut. Meskipun taktik tertentu dapat berubah, pemasar harus mempertahankan dan memperkuat sumber utama ekuitas merek jika perlu. Inovasi dan relevansi produk sangat penting dalam menjaga kesinambungan dan memperluas makna merek. Strategi untuk memperkuat makna merek bergantung pada sifat asosiasi merek. Untuk merek-merek yang asosiasi utamanya adalah atribut-atribut terkait produk dan manfaat fungsional. Inovasi dalam desain, manufaktur, dan merchandising sangat penting untuk mempertahankan atau meningkatkan ekuitas merek. Untuk merek asosiasi utamanya adalah atribut yang tidak terkait dengan produk dan manfaat simbolis atau pengalaman. Relevansi dalam citra pengguna dan penggunaan sangat penting untuk mempertahankan atau meningkatkan ekuitas merek. Dengan memudarnya merek ke dalam kesadaran merek seringkali tidak menjadi masalah besar luasnya. Artinya, konsumen cenderung memikirkan merek dengan cara yang sangat sempit, meskipun mengubah kesadaran merek mungkin merupakan cara termudah untuk menciptakan sumber ekuitas merek baru. Kita mungkin sering harus membuat program pemasaran baru untuk meningkatkan kekuatan, keunggulan, dan keunikan asosiasi merek. Manajer harus mempertimbangkan pesan berbagai merek dalam portofolio dalam hubungan merek dari waktu ke waktu. Secara khusus, strategi migrasi merek harus memastikan bahwa konsumen memahami bagaimana berbagai merek dalam portofolio dapat memenuhi kebutuhan mereka ketika mereka berubah atau ketika produk dan merek itu sendiri berubah dari waktu ke waktu. Ada strategi untuk menghentikan merek-merek yang sumber ekuitas mereknya pada dasarnya atau mengering, ataupun yang telah memperoleh asosiasi yang merusak dan sulit diubah. Jika sebuah merek menghadapi krisis, bersikap cepat dan tulus adalah hal yang paling penting. Perusahaan yang tampil sebagai tidak responsif atau tidak peduli dengan pelanggan, mereka pasti menghadapi masalah tersebut dengan terburu-buru yang akhirnya dapat menimbulkan
kesalahan terhadap pengambilan keputusan. Baik, cukup sekian mungkin yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.